night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Cut Abel Aprilia dengan NPM A1G024136 dari kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemampuan dasar dan pendukung berbicara dengan dosen pengampu Bunda Yuli Amalia MPD. Definisi kemampuan dasar berbicara. Menurut Tarigan, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan kepada orang lain. Sementara itu, Wicaksono menyatakan bahwa keterampilan berbicara merupakan kecakapan seseorang dalam menyampaikan sebuah informasi dengan bahasa yang baik, benar, dan menarik agar dapat dipahami pendengar. Baiklah, yang pertama yaitu kemampuan dasar yang diperlukan dalam berbicara. Terdiri dari bahasa. Bahasa adalah alat yang penting untuk bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan orang lain. Penggunaan bahasa yang baik, jelas dan sesuai dengan situasi akan membuat pesan mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu penguasaan bahasa. Pembicara harus menguasai setidaknya paham bahasa audiensnya dengan baik agar pesan yang hendak disampaikan diterima dengan baik. Bukan hanya sekedar menggunakan kata, tetapi juga memahami tata bahasa, kosakata, intonasi, dan gaya berbicara yang tepat. Yang selanjutnya yaitu keberanian dan ketenangan. Penguasaan bahasa tidak ada artinya jika tidak didukung oleh sikap yang berani dan tenang. Pembicara perlu percaya diri dan tidak gugup agar pesan dapat tersampaikan dengan lancar. Yang selanjutnya yaitu kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Hasil pembicaraan akan ditangkap dengan baik jika pembicara berkomunikasi dengan lancar dan teratur. Penyimak bisa dengan jelas menangkap ide pembicara. Pembicara yang berpengalaman akan mengontrol cara berbicaranya dengan lancar dan teratur. Bagaimana pelafalan, penekanan, intonasi, jeda dan gaya bicara dalam berkomunikasi harus dipelajari terus-menerus. Yang kedua yaitu faktor pendukung kemampuan berbicara. Terdiri dari pengetahuan. Seorang pembicara penting untuk memiliki pengetahuan, baik yang berkaitan dengan kebahasaan maupun materi berbicara. Pengetahuan yang luas membuat pembicara kaya ide dan bahan pembicaraan. Yang selanjutnya yaitu kesiapan mental. Kemampuan berbicara tidak hanya didukung oleh kemampuan inteligensi, tetapi juga harus didukung oleh kesiapan mental. Dalam berbicara, ada sesuatu yang ingin dikemukakan oleh seorang pembicara kepada pendengar. Sesuatu yang dikemukakan tersebut tidak akan muncul dengan sempurna kalau tidak didukung oleh kesiapan mental. Persiapan mental yang matang membantu mengurangi rasa gugup. Yang selanjutnya yaitu sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, seperti membangun kepercayaan diri. Dengan menentukan tujuan yang realistis merupakan hal yang paling mendasar untuk dilakukan dalam membangun rasa percaya diri. Yang kedua yaitu menghilangkan pikiran negatif. Imajinasi sangat ampuh membunuh rasa takut. Ketika rasa takut menghantui, berimajinasilah seolah-olah menjadi pembicara yang profesional. Yang selanjutnya yaitu bahasa tubuh. Gerakan ekspresi wajah dan kontak mata yang sesuai bisa memperkuat pesan. Yang pertama, tatapan mata. Menciptakan hubungan dengan audiens dan sangat penting karena untuk memonitor audiens agar fokus. Yang kedua yaitu gerak isyarat. Gerak tubuh yang khusus digunakan untuk menyampaikan makna dan tekanan. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan suara. Mengatur intonasi, volume, dan tempo berbicara agar tidak monoton. Anggap saja tubuh sebuah pabrik dan audiens adalah konsumen yang membutuhkan produk. Jadi, kita perlu memproduksi suara yang baik supaya konsumen puas. Yang selanjutnya yaitu penguasaan topik. Berhasil tidaknya seseorang berbicara di depan publik berpengaruh pada sedalam apa pembicara menguasai materi yang akan disampaikannya.
Berlatihlah dengan berbicara di depan cermin, karena itu akan membantu kita menilai seberapa jauh kita menguasai materi yang akan disampaikan. Baiklah, yang ketiga yaitu hambatan berbicara, terdiri dari faktor fisik, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berasal dari partisipan itu sendiri. Misalnya, seseorang sulit berbicara karena sedang sakit tenggorokan. Yang kedua, berasal dari luar, misalnya suara kebisingan yang ditimbulkan berbagai sumber seperti lingkungan, kondisi ruangan, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu faktor media, terdiri dari dua, yaitu yang pertama faktor linguistik. Ketidakpahaman makna beberapa kata atau istilah, misalnya sama sekali tidak mengerti bahasa yang dipergunakannya sehingga sama sekali tidak komunikatif. Yang kedua, faktor non-linguistik, mengenai lagu, tekanan, irama, dan ucapan, serta mengenai isyarat gerak bagian tubuh seperti perubahan raut muka, gerakan tangan, kepala, dan pandangan mata. Yang selanjutnya yaitu faktor psikologis. Dalam berbicara, hambatan paling besar yaitu nervous, gugup atau takut, dan blank. Rasa takut, gugup, minder, atau cemas yang membuat pembicaraan tidak lancar. Baiklah, yang keempat yaitu cara mengatasi hambatan berbicara. Terdiri dari yang pertama, menambah database di otak kanan, yaitu dengan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan seperti membaca buku, menyimak, berdialog, dan berdiskusi. Yang selanjutnya, hilangkan rasa takut dan cemas. Melatih keberanian berbicara di depan orang lain secara bertahap. Menurut Albernati dan Reardon, yang pertama yaitu persiapan dan latihan. Yang kedua, tarik napas perlahan-lahan. Yang ketiga, kendalikan pikiran-pikiran negatif. Yang keempat, fokuskan pikiran kepada pendengar. Yang selanjutnya, analisis diri dalam berbicara adalah upaya melihat kelebihan dan kekurangan diri sendiri sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Contohnya seperti setelah berpidato, siswa menilai bagian mana yang masih kurang lancar. Yang selanjutnya yaitu latihan mengendalikan diri. Mengatur emosi, tidak terburu-buru, dan tetap fokus. Yang selanjutnya, membangun percaya diri, yaitu meyakini kemampuan diri bahwa kita mampu menyampaikan pesan. Misalnya, meyakinkan diri bahwa pendengar pasti menghargai apa yang kita sampaikan. Yang selanjutnya yaitu jadilah diri sendiri. Seorang pembicara sebaiknya memiliki ciri khas sendiri yang dapat membedakan dengan pembicara lainnya. Yang selanjutnya yaitu menghargai pendapat orang lain. Maidar dan Mukti mengemukakan bahwa seorang pembicara harus terbuka, dalam arti dapat menerima pendapat orang lain serta menerima kritik dan saran. Akan tetapi harus mempertahankan argumen-argumen yang meyakinkan. Yang selanjutnya yaitu latihan. Sukadi mengemukakan bahwa ada 3 hal yang harus mendapat perhatian dalam latihan berbicara, yaitu mulut, wajah, dan anggota tubuh lainnya. Yang selanjutnya yaitu memperhatikan media dalam berbicara. Menyesuaikan dengan fasilitas yang ada, baik saat tatap muka ataupun daring. Ada beberapa media yang digunakan yaitu seperti udara, bahasa, dan pengeras suara. Baiklah, yang kelima yaitu cara memproduksi suara yang baik. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, kontrol cara bernapas. Bernapas dengan benar atau diafragma agar suara keluar stabil. Kualitas bernapas dapat ditingkatkan dengan tidak membungkukkan badan kita yang sekaligus dapat membuat diri kita menjadi lebih rilaks dan juga bermanfaat meredam kegugupan. Yang kedua yaitu latihan cara bernapas. Melatih pernapasan dengan teknik khusus supaya suara lebih kuat dan tahan lama, seperti latihan otot, mengeluarkan napas 2 kali lebih lama, stretching dan relax, dan relaksi tenggorokan dan leher. Jadi kesimpulannya yaitu tidak semua orang bisa terampil berbicara, namun tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya butuh proses dan latihan, usaha dan kesungguhan. Kegiatan komunikasi lisan atau berbicara memerlukan kemampuan dasar diantaranya bahasa, penggunaan bahasa, keberanian dan ketenangan, serta kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Selain itu, ada beberapa faktor pendukung dalam kemampuan berbicara seperti pengetahuan atau wawasan pembicara, kesiapan mental pembicara,
sikap pembicara, bahasa tubuh pembicara, dan pengelolaan suara si pembicara. Dan yang tak kalah penting adalah penguasaan topik yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.